Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang mekanisme transaksi efek di pasar modal syariah yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Nadia Yuliantika, NIM 244. Saya David Lintang Setiawan, NIM 12402193250. Saya Anistina Saputri dengan NIM 257. Saya Ica Tisnawati dengan NIM 276. Nama saya Al-Isna Nuraisyah, NIM 282. Saya Ika Sugiyarti, NIM 283. Saya Dela Dwi Maharani, NIM 290. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme perdagangan di bursa efek. Sebelum melakukan transaksi, investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Seperti halnya dalam membuka tabungan di bank, harus ada minimal investasi awal yang ditempatkan. Di Indonesia, hanya ada satu penyelenggara kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang merupakan bursa efek hasil penggabungan dari PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Perdagangan efek di bursa efek dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari proses pembukaan rekening efek dan penyampaian order dari nasabah kepada anggota bursa, pemrosesan order, pelaksanaan transaksi, proses clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Secara umum, tahapan tersebut berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BEI. Perbedaannya hanya terletak pada spesifikasi transaksi, seperti fraksi harga dan batasan harga yang diperkenankan. Untuk materi selanjutnya yaitu tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. Dalam tahap pembukaan rekening, sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Dalam hal ini, investor mendaftarkan diri ke perusahaan efek yang telah diakui oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan cara mengisi formulir yang memuat tentang identitas nasabah seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga NPWP. Sebagai persyaratan dalam pembukaan rekening dana nasabah atau RDM yang telah diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor VD3 tentang pengendalian intern perusahaan efek dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek, di mana di sini perusahaan efek memiliki tanggung jawab terkait keamanan kontrak dan mekanisme perdagangan investor. Selanjutnya yaitu tentang penyampaian order. Ada 3 cara dalam penyampaian order. Yang pertama, penyampaian order melalui trading floor. Yang kedua, penyampaian order secara remote trading. Dan yang ketiga, penyampaian order secara online. Penyampaian order secara trading floor, yaitu mekanisme penyampaian order yang dilakukan secara manual kepada perusahaan efek atau sekuritas melalui telepon atau datang ke galeri dengan memuat informasi detail order. Detail order sendiri meliputi kode efek emiten, volume atau jumlah lot, dan harga yang diinginkan investor. Yang selanjutnya yaitu remote trading. Mekanismenya sama persis dengan trading floor, akan tetapi perbedaannya terletak pada eksekusinya, di mana yang dilakukan oleh sistem yang ada di perusahaan efek yang terhubung di sistem perdagangan efek di bursa. Perhitungan pada sistem ESPIS ini dilakukan secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu secara online. Investor menyampaikan order secara online menggunakan platform yang disediakan oleh perusahaan efek atau sekuritas, di mana investor dapat menginput order secara langsung ke sistem ESPIS dan order tersebut akan diteruskan secara otomatis ke Jakarta Automated Trading System. Yang selanjutnya yaitu tahap pemrosesan order. Dalam melakukan proses order dan transaksi terdapat beberapa ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam peraturan BEI, antara lain terkait dengan jenis pesanan, satuan perdagangan atau round lot, satuan perubahan harga atau fraksi harga, dan penolakan otomatis atau auto rejection. Order yang telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan dalam peraturan BEI berupa jenis pesanan, satuan perdagangan, volume lot, fraksi harga atau auto rejection tersebut akan disampaikan oleh perusahaan efek dalam sistem perdagangan secara manual, secara remote atau online yang akan diproses oleh sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System secara elektronik.
proses order ini dibedakan pada setiap pasar yang berbeda, di mana terdapat sistem pasar reguler, pasar tunai, maupun pasar negosiasi. Nah, biasanya transaksi yang dilakukan investor secara umum dilakukan di pasar reguler. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tahap pelaksanaan transaksi. Pelaksanaan perdagangan di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh PEAB yang juga menjadi anggota clearing atau AK KPEI. PEAB bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Terhadap transaksi yang dilakukan melalui BEI, maka setiap PEAB dikenakan biaya atas penggunaan jasa sistem berupa biaya transaksi, clearing, dan penyelesaian sebesar 0,03%. Dari nilai transaksi tersebut yang dibagi secara proporsional kepada BEI, KPEI, dan KSEI. Adapun biaya transaksi atau fee broker yang dikenakan oleh PEAB kepada nasabahnya berkisar 0,02% sampai dengan 0,5% dari nilai transaksi baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Clearing sendiri yaitu suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjangka sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing dan penjaminan efek di Indonesia dilaksanakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPEI, selaku lembaga clearing dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminannya yaitu jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Dengan kata lain, fungsi penjaminan sendiri bertujuan untuk memberi kepastian terselenggaranya transaksi bursa bagi AK yang sudah memenuhi kewajibannya. Kepastian waktu penyelesaian, penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Pengertian KPEI sendiri yaitu mitra pengimbang sentral dalam kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi terhadap perusahaan efek selaku anggota bursa BEI. Proses clearing sendiri yaitu proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Tujuan sendiri dari proses clearing yaitu setiap AK mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa. KPEI sendiri menggunakan pendekatan netting dengan inovasi dalam melakukan clearing transaksi bursa untuk produk berupa ekuitas, derivatif, dan obligasi. Selanjutnya, mekanisme perdagangan efek di luar bursa. Salah satu bentuk pasar efek perdagangan OTC dalam pasar efek menjadi pilihan bagi para pihak untuk melakukan transaksi jual beli efek selain melalui bursa efek. OTC menjadi tempat bertemunya penawaran beli dan jual efek di luar bursa efek dengan persyaratan dan ketentuan transaksi tidak tetap oleh suatu bursa efek, tetapi oleh pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, transaksi tersebut lazim disebut transaksi luar bursa efek oleh pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, transaksi tersebut lazim disebut dengan transaksi luar bursa efek. Gurong Jian, Nancy Tang, dan F. Lau mendefinisikan transaksi luar bursa efek sebagai transaksi antara dua pihak dengan harga penawaran yang terstandar, baik yang dilakukan melalui perantara maupun tidak. Sementara itu, Littlefaction mendefinisikan over OTC adalah transaksi dikelola oleh para dealer yang biasanya tidak mempunyai fasilitas perdagangan dan mekanisme yang jelas. Pelakunya tidak terbatas beberapa dealer lokal
semata, tetapi bisa menyebar dari suatu kota ke kota lain, bahkan lintas negara ataupun global. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi di luar bursa adalah perpindahan kepemilikan efek dari pihak penjual kepada pihak pembeli melalui mekanisme perdagangan dan penyelesaian yang disepakati oleh pihak tersebut tanpa mengacu pada ketentuan ataupun sistem perdagangan di bursa efek tertentu. Oleh karena itu, dalam transaksi OTC tidak dikenal mekanisme lelang berkesinambungan seperti di transaksi efek. Yang selanjutnya, secara ringkas, tahapan transaksi di luar bursa dapat diuraikan menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap pembukaan rekening dan penyampaian order, di mana semua efek yang ditransaksikan di pasar sekunder berawal dari efek hasil penawaran umum atau efek perusahaan publik, atau keduanya lazim disebut sebagai pasar perdana. Untuk mentransaksikan efek yang ditawarkan tersebut di pasar sekunder, investor harus memiliki rekening efek di perusahaan efek. Syarat ini berlaku bagi investor efek langsung dari pasar perdana ataupun dari pasar sekunder. Tetapi, yang membeli ada perpindahan kepemilikan di pasar sekunder untuk efek tertentu tidak mensyaratkan adanya rekening efek. Efek tertentu yang dimaksud adalah efek yang tidak tercatat di bursa dan tidak disimpan di perusahaan efek atau bank kustodian. Yang kedua, tahap pelaksanaan transaksi dan perikatan. Pelaksanaan transaksi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, transaksi melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening, yaitu nasabah yang melakukan transaksi melalui perusahaan efek hanya terikat pada perusahaan efek yang melaksanakan pesanannya dan tidak terikat pada pihak lain. Yang kedua, ada transaksi dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening efek, yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam transaksi ini tidak diatur oleh BPOM LK. Tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian transaksi dan penyerahan efek. Ada 2 jenis penyelesaian berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, transaksi yang melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening, yaitu transaksi tersebut wajib diselesaikan oleh perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening pada hari penyelesaian yang disepakati pihak penjual dan pembeli tanpa memperhatikan apakah transaksi telah diselesaikan antara perusahaan efek dengan pihak lawan. Yang kedua, ada transaksi yang dilakukan tidak melibatkan perusahaan efek dan nasabah pemilik rekening, yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam penyelesaian transaksi ini tidak diatur oleh BPOM LK. Jenis-jenis dan mekanisme transaksi efek lainnya. Selain transaksi jual beli perdagangan efek, terdapat beberapa jenis transaksi efek yang umum dilakukan di pasar modal Indonesia, antara lain transaksi margin, transaksi short selling, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi repo. 1. Transaksi margin merupakan transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Ketentuan tentang transaksi margin diatur dalam Peraturan BPOM dan LKN nomor VD6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek Peraturan VD6. Kedua, transaksi short selling merupakan transaksi penjualan efek yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan, sama dengan ketentuan transaksi margin. Ketentuan terkait dengan transaksi short selling ditentukan dalam Peraturan nomor VD6, baik persyaratan PE, persyaratan efek maupun nasabah transaksi short selling. Yang ketiga, transaksi pinjam-meminjam efek. Transaksi pinjam-meminjam efek atau PME merupakan suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh rangkaian transaksi bursa. PME dapat terjadi jika anggota bursa efek tidak memiliki efek mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya, yang tidak timbul akibat jual beli efek dilakukan di bursa efek. Yang keempat, transaksi reverse atau repo. Transaksi repo merupakan transaksi pinjam-meminjam dana yang dilakukan oleh para pihak dengan jaminan efek tertentu. Dapat dilakukan melalui pinjaman uang dengan jaminan efek tanpa perpindahan kepemilikan efek yang timbul.
Kesimpulan mekanisme transaksi efek di pasar modal syariah, yaitu berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia hanya ada satu penyelenggaraan kegiatan bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang merupakan bursa efek hasil penggabungan dari PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan PT Bursa Efek Surabaya atau BES pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan perdagangan hampir semua efek yang ada dan diterbitkan di Indonesia seperti efek bersifat ekuitas atau saham, waran, dan hak memesan efek terlebih dahulu, obligasi, sukuk, efek derivatif, dan efek beragun aset atau EBA. Perdagangan efek di bursa efek dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu dimulai dari proses pembukaan rekening efek, pemrosesan order, pelaksanaan transaksi, proses keliling, penjaminan, dan penyelesaian transaksi.